Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Salsabila Agustin dengan NIM belakang 082 dari Ilmu Kelautan B dengan PJK Jasmine. Jadi di hari ini saya akan melakukan olah data praktikum stock assessment. Jadi yang pertama, ini di sini saya sudah menyiapkan Excel-nya. Terus langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita akan merapikan terlebih dahulu data Excel-nya. Yang pertama akan kita lakukan, kita akan menghitung jumlah dari produktivitas alat tangkap. Jadi per masing-masing alat tangkap kita jumlahkan yaitu dengan rumus sum. Terus ini di drag. Terus ini juga sama, semuanya rumus jumlah itu pakai sum. Ini yang alat tangkap cantrang, enter. Kemudian sum again. Di drag, enter, sum. Oke. Kemudian kalau udah dijumlahkan, kita akan menjumlahkan total produksi per tahunnya. Rumusnya juga sama, ini kita taruh di sebelahnya aja. Kita blok, enter. Kemudian kalau udah kita trik aja langsung. Oke, habis itu kita akan hitung jumlah yang ada di tripnya, yaitu di masing-masing alat tangkap. Rumusnya juga sama. Ini naruhnya salah, wait. Sama juga sum. Oke. Oke, kalau misalkan udah, kita akan ke tabel yang atas ini. Produksi per trip, rumusnya sama dengan, kita cari yang alat persen di produksi, jumlah yang ada di persen, yang produksi dibagi yang ada di trip. Nah, ini harus manual satu-satu, nggak bisa langsung di drag. Sama dengan payung pelagis.
dibagi dengan Pelagis, enter, kemudian sama dengan yang di ini ada kesalahan. Cantrang dulu. Kemudian baru wayang. Oke, habis itu kita ke yang kita akan menghitung FPI-nya, yaitu kita akan cari terlebih dahulu dari hasil yang produksi dibagi trip ini nilai yang paling gedenya yang mana. Nah, ini tuh nilai yang paling gedenya itu ada di 12 dan juga 13. Nah, ini kita bagi dengan cara membagi yang bubu laut dibagi dengan yang cantrang. Nah, yang cantrang ini kita pakai tanda dolar. Nah, habis itu kita drag aja langsung. Nah, kalau udah di drag ke bawah, yang hasil produksi trip dan FPI ini kita copy, kemudian kita paste di atas ini. Paste. Mana tadi? Ya. Kalau udah yang data FPI ini di blok juga, terus di paste. Nah, kemudian kita akan memindahkan trip yang per tahun manual yang ada di PSDI. Trip yang ada di PSDI mana tripnya? Nah, ada trip di sini, kita copy manual satu-satu terus dipindahin ke sini. Di paste-nya pakai paste yang transpose. Ini yang tahun 2010 kemudian 2011. Kemudian 2012. Kemudian 13. Kemudian ada 14. Kemudian ada 2015. Nah,
Kalau udah, habis itu kita akan menghitung effort per tahunnya, yaitu dengan rumus. Kita akan mengalihkan FPI, Fishing Power Index, dengan tripnya, yaitu ini FPI dikali trip. Oke, terus di drag aja. Kemudian ini juga sama rumusnya, FPI dikali trip, drag aja, sama FPI trip, drag. Oke, FPI trip, drag. FPI dikali trip di drag. Terus kalau udah, kita akan menghitung total effort di masing-masing tahunnya dengan rumus sum. Kemudian kalau udah, kita akan memindahkan total produksi yang ada di PSD ini, copy, dan di paste value. Nah, effort dan effort yang atas kita pilih masing-masing, manual. Terus kalau udah, kita akan menghitung TPOE dengan rumusnya itu sama dengan total produksi dibagi dengan effort. Kemudian di drag ke bawah aja. Ini ada kesalahan, sebentar. Ini baru kita ulang. Total produksi dibagi effort. Di drag aja. Kemudian kalau udah, kita akan blok effort plus CPW-nya. Di blok, terus kita klik insert, kita akan buat grafik, terus kita pilih grafik yang ini. Terus kita pilih yang pertama. Oke, habis itu kita pindahin dulu biar gak ketutupan.
Ini yang ini kan kita drag, ini kita bisa ya ulang. Nah ini komanya kalau mau di oke. Nah ini kita bulatkan aja. Kemudian ini kita klik tanda plus. Ini yang dicek itu ada axis titles, kemudian ada trend line. Nah habis itu kita klik more. Habis itu kita pilih more option, kemudian kita checklist yang display equation on chart and display R square value on chart. Habis itu kita silang aja. Terus habis itu di sini di short title-nya kita ganti dengan grafik CPUE. Kemudian di X titles yang di bagian vertikal ini kita ganti dengan CPUE. Kemudian yang bagian horizontalnya kita delete, terus habis itu kita ganti dengan effort. Oke. Oke, jadi kita selanjutnya akan ke kita akan interpretasinya setelah dengan grafik MS Y-nya. Kemudian di sini kita akan upload yang total produksi yang effort sama CPUE-nya. Terus kita paste ke MS-nya. Pakai yang value. Kemudian di sini kita akan hitung terlebih dahulu nilai intercept sama slope-nya. Rumus itu sama dengan intercept. Terus kita akan blok semua nilai yang di CPUE. Nah, di sini case-nya bisa pakai titik 2 atau titik koma. Nah, di sini karena case-nya pakai titik 2 atau titik koma saya nggak bisa, jadi saya pakai koma. Kemudian blok yang effort. And then enter. Kemudian yang slope juga sama dengan slope. Terus di blok CPUE, blok effort. Enter. Nah, udah didapat hasil intercept and slope-nya. Kemudian kita akan ke prediksi tangkapan, yaitu rumusnya itu ada sama dengan, kemudian kita pakai effort yang 2018 dulu. Kemudian habis itu kita kali. Kemudian habis itu kita ke intercept. Kemudian dikurang dengan buka kurung slope. Kemudian dikali dengan effort lagi yang 2010 lagi. Nah, di bagian intercept and slope-nya itu semuanya itu harus pakai dolar. Berarti di C12 dan C13. Wait.
Oh, wait. Oke. Itu kita drag aja ke bawah. Kalau udah kita akan menghitung FMSY dan juga CMSY-nya. Bentar. Kita akan ke FMSY. Nah, ini udah ada rumusnya kan, jadi kita tinggal langsung masukin aja. Minus A dibagi 2 dikali B. B itu intercept berarti C13. Nah, ini CMSY rumusnya sama dengan minus, jadi nggak usah pakai tanda buka kurung, tapi ini baru dikurung. A terus tanda mana ya, 2 tutup kurung dibagi dengan 4 dikali B. Situ ini yang AC 80% dikali dengan CMS ya. Bisa berarti berapa? Ini wait. Oh iya, sama dengan kali CMS ya. Bentar. Kemudian kalau udah, kita akan menghitung F akhir dan juga C akhirnya. Untuk rumus F akhir itu sama dengan effort yang terakhir di 2015, effort ini dibagi dengan, karena ini F berarti sama-sama pakai FMSY, habis itu dikali 100. Wait, ini kali 100. Yang bawah juga sama dengan effort yang terakhir 2015. Pakai kurung dulu. Aduh. Dibagi dengan ini, karena C akhir berarti pakai CMS ya. Kurung dikali 100. Wait. Oke. Aku nggak bisa. Pantes 15. Oke, nah udah. Terus kalau udah, kita akan ke sini. Di sini effortnya itu kita tulis dulu sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menghitung MS-nya kan ini ada rumusnya ya. Jadi kali dimasukin aja. Rumusnya sama dengan A. Habis itu dikali F. Kemudian ditambah dengan B.
kemudian dikali dengan F lagi pangkat 2. Kemudian didapat, habis itu ini kita drag ke bawah. Oke. Nah, kemudian buat nilai tengah yang di sini, ini kita masukkan dengan nilai tengah FMS ya. Kemudian ini kita akan isi nilai akhirnya dulu, sama dengan nilai tengahnya dikali dengan kita drag ulang. F-nya ada tahu dulu channel B-nya 13
Ini terubah dulu. Kenapa nggak otomatis ya? Oh. Oh iya, astagfirullah. Yang di bagian ini lupa dikasih tanda dolar. Bisa. Ya. Kita ulang dulu semuanya. Kemudian baru kita drag. Oke, kemudian ini masukin nilai FMS. Alhamdulillah. Kemudian di sini terusnya ini nilai tengahnya dikali 2. Nah, kemudian kalau udah kemudian situ kita akan nantikan nilainya dulu. Oke, wait, sebelum kita ada yang ketinggalan setelah di drag, ini kita drag dulu semuanya, baru kita ke insert, terus grafik, pilih yang kedua. Nah, kalau udah, baru habis itu kita masukin nilai FMSY-nya ke tengah ini. Kemudian, astaga, udah tidak mau. Oh ya, paste-nya paste value, baru habis itu yang ininya dikali 2, ini dikali 2. Nah, udah. Kemudian tidak mau berubah. Nah, udah habis itu dari habis itu kita cari, habis itu baru kita cari angka kelipatan bebas. Yang penting nggak boleh lebih dari 820 ini. Terus kalau yang di bagian bawah itu tidak boleh lebih dari 1624. Karena nanti grafiknya berarti harus seperti setengah lingkaran. Ya. Pokoknya 4.
kita drag. Overstimulate. Coba ini 400. Ini coba 400 kayak too much. Too much. Kita cari angka yang pas sampai dapat. Ini 900 coba. 1000 ya. Oke, ini udah jadi untuk grafiknya. Kita udah nentuin angkanya juga. Kemudian kalau udah kita klik 2 kali titiknya ini. Habis itu di sini di bagian marker kita ini bordernya no line, terus di fill kita no fill, kemudian kita silang, kemudian kita silang, kemudian kita kanan. Nah, udah dapat gini. Kemudian kita klik ini. Kemudian di sini yang di checklist itu ada X titles, kemudian ada legend, terus tapi memang not trend line. Kemudian habis itu di sini kita langsung buat catatannya itu diganti grafik MS-nya. Grafik MS. Habis itu di sini itu di sini itu FMS-nya. Nah, ini dihilangin aja. Oke, ya ini udah dihilangin. Habis itu lalu kita klik kanan, kita pilih select data, kemudian di sini kita add. Nah, di add di series name-nya itu dinamain CMSC. Ya. Kemudian series X value-nya itu pakai FMSY, Y-nya itu pakai CMS ya. Oke. Coba kita lihat dulu. Ini udah ada titik tengahnya. Oke, jadi di sini kita kan sudah mendapat titik tengah dari CMSY-nya. Nah, selanjutnya kita akan select data lagi. Kita add, kita akan masukkan dari semua tahun dari 2010 sampai 2015, yang dimana series name-nya itu pertama 2010 dulu, kemudian series X-nya itu diisi dengan effort, kemudian series Y-nya itu diisi dengan total produksi. Kemudian kita klik OK, kemudian add lagi series name-nya diganti 2011, kemudian series X-nya diganti effort, kemudian series series Y-nya diganti total produksi. Oke, add lagi, kita isi 2012, series X-nya diisi 2012. Oke, series Y-nya diganti 2012. Oke. Kita double check dulu. 2012. Oke. Kemudian add lagi series name-nya 2013, series X-nya effort 2013, series Y-nya total produksi 2014. Sorry. Oke.
13. Kemudian add lagi 2014, series X-nya 2014 yang effort, series Y-nya total produksi 2014, oke. Dan terakhir 2015, series X-nya yaitu effort, series Y-nya yaitu udah. Terus itu klik oke. Oke, di sini udah dapat semua titik-titiknya. Nah, kemudian kita akan buat garis horizontal dan vertikal yang mengelilingi, bukan mengelilingi, maksudnya garis vertikal dan horizontal untuk menandai kotak di CMS-nya. Jadi bisa tahu nanti mana yang dia termasuknya levelnya low, moderate, ataupun yang termasuk overfishing. Jadi kita bisa insert illustration, shape, kita pilih line. Kemudian ini buat supaya garisnya itu lurus, rapi, kita klik save aja. Kemudian di sini pilih yang garisnya itu putus-putus, warnanya yang berbeda. Di sini pakai warna green terlebih dahulu untuk ukurannya pakai yang 1,5. Kemudian di sini kita klik lagi insert illustration shape terus line again. Kemudian kita klik shift lagi supaya garisnya itu lurus sempurna. Kemudian kita pilih yang putus-putus, pilih yang beda warna. Di sini ukurannya itu disesuaikan aja. Nah, di sini kan udah grafik MSC-nya tuh udah jadi. Jadi buat di tahun 2012 itu dia masuknya ke level moderate, bukan low. Jadi dia tuh masih di pertengahan. Jadi itu buat masih aman. Nah, tapi kalau buat di tahun 2010 dan 2013, terus 2014, 2015 dan 2011 itu masuk ke dalam level overfishing. Levelnya itu overfishing karena dia tuh udah melampaui dari batas aman dari si MSC-nya ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan nilai TAC, dan di mana TAC itu didapat 27.773. Nah, kalau misalkan buat tahun 2012, nah 2012 ini kan didapat hasil tangkapannya itu sekitar 30.000, sementara nilai TAC-nya itu sekitaran 27.000. Jadi ini tuh melebihi nilai TAC. Nah, jadi ketika hasil tangkapannya itu melebihi dari ketika hasil tangkapan itu lebih dari TAC, ini tuh melebihi batas yang dianjurkan. Nah, ini masih berpotensi over eksploitasi. Oke, selanjutnya akan interpretasi dari grafik CPUE-nya, di mana di sini terlihat bahwa grafiknya itu menunjukkan hubungan negatif. Kenapa hubungan negatif? Jadi hubungan negatif itu ketika antara effort dan catch-nya itu ada yang tinggi dan juga ada yang rendah. Nah, seperti bisa dilihat di grafik, di sini effortnya itu lebih tinggi dan untuk catch atau hasil tangkapannya itu lebih rendah. Jadi semakin tinggi effort, maka catch atau hasil tangkapannya itu semakin rendah. Makanya dikatakan hubungannya itu hubungan negatif. Nah, di sini juga kita bisa lihat persamaan linearnya yaitu Y sama dengan minus 0,0526 X plus 85,472 dengan R kuadratnya yaitu 0,9249. Nah, nilai konstanta dari 85,472 ini menunjukkan bahwa perkiraan nilai CPUE ketika effort itu sama dengan 0 atau bisa dikatakan ketika tidak ada upaya penangkapan sama sekali. Nah, untuk koefisien yang minus 0,0526 ini tuh menunjukkan bahwa setiap penambahan satu effort ini tuh akan menyebabkan penurunan CPUE sebesar 0,0526. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif. Nah, kemudian untuk yang R kuadrat yaitu 0,9249%, ini tuh nilai R kan kita buatkan saja 0,92. Nah, ini tuh sama dengan juga dengan 92%. Jadi, sekitar 92% variasi nilai CPUE itu tuh dipengaruhi oleh perubahan effort penangkapan. Nah, sedangkan sisanya yaitu berarti 88%-nya 8% variasi CPUE-nya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari effortnya atau di luar dari upaya penangkapannya, yaitu faktor lainnya itu seperti human error, kemudian bisa
faktor, lingkungan, yaitu seperti parameter oseanografi kayak suhu, salinitas, atau bisa faktor musim, ataupun iklim. Nah, kemudian juga bisa faktor, migrasi atau distribusi ikannya sendiri. Baik, sekian pemaparan data dan juga interpretasi data mengenai CPUE dan juga MSC dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.